Jangan lupa semuanya, tanggal 16 Mei 2022 nanti akan ada Hari Raya Waisak dan perayaannya akan dilaksanakan di beberapa candi di Borobudur. Antara lain adalah Candi Mendut sebagai venue untuk Hari Raya Waisak. Oke, selamat datang di Candi Mendut ya. Ini adalah salah satu bagian dari Balai Konservasi Borobudur ya. Jadi ini adalah Candi Mendut. Jadi kalau kalian ingin ke sini, kurang lebihnya Candi Mendut dan Candi Pawon ini jadi satu untuk tiketingnya ya. Di sini ada tanda masuknya kurang lebih 10.000 dengan preminya 500 seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa aturan yang harus dipatuhi di sini. Nah, kebetulan ini yang saya abadikan di sini adalah Candi Mendut. Oke, untuk review lengkapnya setelah ini. Oke, check this out. Di kawasan Candi Mendut ini kita juga punya beberapa hal yang unik ya. Antara lain seperti ini, ada banyak sekali mobil-mobil klasik VW seperti ini. Ini bisa disewa untuk teman-teman semuanya yang ingin menyewa untuk berkeliling di kawasan kompleks candi di daerah Borobudur sini, mulai dari Candi Pawon, kemudian Candi Mendut ini sendiri, dan juga Candi Borobudur. Ada juga beberapa penjual ronde seperti ini di sini. Nah, kalau kalian interested seperti ini, silakan kalian explore ya di kawasan Candi Borobudur. Oke, jadi di kawasan Candi Mendut ini ada beberapa penjual-penjual dari merchandise kayak baju, kemudian ada juga topi, tas yang khasnya dari Candi Mendut ini. Tapi sih khasnya di sini kebanyakan semua merchandise-nya itu relate sama Candi Borobudur. Oke, nanti kita lihat di sini ada juga kayak cobek, kemudian ada apa nih, beduk, dan juga ada beberapa pakaian-pakaian khas dari sini, yaitu tentunya batik ya. Jadi kayak gini bentukannya. Kemudian kalau kita ke depan lagi, nanti di depan situ ada vihara ya. Besok tentunya tanggal 16 atau berapa ya, besok Waisak itu pastinya di komplek-komplek candi di Borobudur, karena di sini kompleknya adalah komplek Candi Buddha. Jadi kemungkinan besok akan ramai untuk Waisak setelah 2 tahun vakum untuk Hari Raya Waisak di sini. Oke, ini ada beberapa topeng-topeng di sini. Kemudian ada juga patung tembaga di bawah itu. Nah, oke, ini gambaran sekilasnya ya dari wihara di Candi Mendut. Kita nggak bisa masuk ya, karena emang ini kompleks yang digunakan untuk ibadah teman-teman kita dari kaum Buddha. Oke, sekilas seperti ini gambarannya. Oke, selamat pagi everyone. Jadi hari ini kita ada di mana, Bu? Candi Mendut. Ya. Oke. Jadi Candi Mendut ini adalah salah satu peninggalan dari dinasti Sailendra ya, yang ada sejak 824 sebelum Masehi. Dan ini ada beberapa potongan-potongan atau bagian-bagian dari Candi Mendut ini yang ada di sini di bagiannya. Di beberapa potongan-potongan di sini ada beberapa relief juga yang mirip banget dengan beberapa potongan relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, di sini juga ada potongan kepala atau dari Durga ya biasanya ya. Ini biasanya terletak di atap atau di bagian depan dari pintu candi. Kemudian di bagian bawah sini ada 2 kepala kala. Ini biasanya terletak di bagian depan candi sebagai pengapit atau pintu masuk dari sebuah candi. Dan di situ juga ada beberapa ya. Di sana ada beberapa bentukan dari stupa. Kemudian ada juga lingga yoni di sebelah sana. Nah, di sebelah sana itu ada bentukan dari stupanya, itu mirip banget dengan stupa yang ada di Candi Borobudur, yaitu bentukan stupanya adalah
melingkar atau mengkerucut ya bentuknya, tidak persegi seperti candi-candi Hindu pada umumnya. Nah, jadi secara gambaran Candi Mendut ini dia memiliki 3 trah ya, 3 trah, yaitu trah paling bawah, yaitu di situ di bagian bawahnya sini. Kemudian di sini tuh ada beberapa motif relief, yaitu dari candi ini, seperti motif-motif dari tumbuhan ataupun cerita-cerita rakyat yang ada pada saat itu, ataupun juga fabel. Dan juga ada saluran air di bagian sininya. Kemudian di trah keduanya ini ada sculpture atau gambaran dari cerita-cerita pada zaman dahulu. Kemudian di bagian atasnya dari Candi Mendut itu adalah bagian sucinya, seperti itu. Nah, di belakang Candi Mendut ini sendiri juga ada bentukan dari pohon beringin ya, yang jadi biasa disebut juga pohon kehidupan. Jadi di sini ada beberapa mapping areanya dari Candi Mendut. Jadi Candi Mendut ini kebagi atas beberapa bagian kompleks ya. Jadi di sini ada Borobudur Temple, kompleks Candi Borobudur. Kemudian Candi Mendut itu sendiri, Candi Pawon. Kemudian ada situs Brongsongan, situs Sambaran, situs Belandi, Candi Dipan, Candi Bowongan, dan makam Belanda di kompleks ini. Jadi kalau teman-teman semua pergi ke Magelang ya, nanti kalian akan menemukan beberapa situs bangunan peninggalan dari dinasti Sailendra. Jadi kita kenal banget ada beberapa dinasti-dinasti yang terkenal, yaitu dulunya ada Sanjaya, Sailendra, dan juga Isyana. Nah, ini adalah peninggalan dari dinasti Sailendra. Sedangkan kalau teman-teman sendiri ingin menemui bentukan dari peninggalan dinasti Sanjaya, kalian bisa pergi ke Candi Prambanan sebagai salah satu peninggalan dari dinasti Sanjaya. Dan kalau kalian ingin pergi dan menemukan beberapa hasil retorika atau bentukan-bentukan candi dari dinasti Isyana, kalian bisa pergi ke Nganjuk ya, tepatnya di situ ada situs Jayastamba dan juga Candi Boto di sana. Itu asal mula dari banyak sekali peradaban hebat di Jawa Timur, mulai dari Singasari, Kediri, kemudian juga Majapahit, berawal dari satu tempat yang dinamakan Jayastamba, yaitu Tugu Jayastamba. Kalian bisa pergi ke Nganjuk nanti. Setelah itu cerita-cerita akan dilanjut di Kediri, Singasari, dan juga Majapahit. Oke, kalau kalian suka dengan informasi yang udah gue sampaikan di sini, kalian bisa kasih komen kalian di bawah ini, dan juga like video ini, share video to everyone that interested with the history about this country. Okay, thank you very much. Don't forget subscribe and see ya.